Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya. Apalagi saat ini kita bisa dijumpakan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan Islam. Semoga kita tetap menjadi bagian dari kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislaman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bahwa penantian kita yang cukup panjang setelah setahun yang lalu kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini, di bulan ini, tahun 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang suci ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sangat merasa gembira dan bahkan pantas kita harus dan wajib untuk kemudian kita menyambut dengan rasa gembira datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita, atau telah banyak saudara-saudara kita yang juga menanti datangnya bulan suci Ramadan ini, namun Allah berkehendak lain. Allah kemudian tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci yang mulia ini di tahun 1444 Hijriah. Karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung bagi kita yang masih dipertemukan kembali di dalam bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu suratnya, dalam salah satu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kaum muslimin dan muslimin yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini hampir sering kita dengar. Hampir tiap waktu kemudian kita membacanya, bahwa ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu,
Bertakwalah kalian itu dengan sebenar-benarnya. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa janganlah kemudian kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Dan seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan pantas saja, karena mengapa kemudian kita selalu melihat banyak orang-orang Islam tapi mereka enggan untuk beribadah. Banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian kita seiman dan seakidah, tapi bahkan hampir tidak mampu kemudian kita mencapai ketakwaan. Dan disinilah kemudian yang harus kita lakukan introspeksi, bahwa dari tahun ke tahun, Ramadan ke Ramadan berikutnya, hampir tidak ada, atau boleh dibilang bahwa ada masalah dengan kondisi umat Islam hari ini. Kalau sepintas kemudian kita melihat kaum muslimin dan muslimat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahwa Islam itu adalah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, maka sudah pasti bahwa sesuatu yang sempurna itu tidak ada cacat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Islam adalah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti selain Islam Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakannya. Tetapi mengapa kemudian kita hari ini sebagai umat Islam banyak yang seolah-olah ragu dengan kesempurnaan Islam? Bahwa kita seolah-olah ragu dengan kemuliaan Islam. Bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai agama yang sempurna kalau kemudian kita tidak mengambil Islam sepenuh hati. Kalau kita tidak mengambil Islam sepenuhnya, bahwa mengambil Islam sepenuhnya itu kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menggenggam atau sebagai orang yang berakidah wajib untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam tanpa ada kecuali. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, inilah problem yang kemudian menjadi masalah di tengah-tengah kita kaum muslimin, karena seolah-olah kita masih menganggap Islam itu bukan sesuatu hal yang sempurna. Kita menganggap bahwa kalau ngomong Islam ya cukup di masjid, di musola, ini kantor gitu, ini pasar gitu. Ini kita berada bukan di diskotik, ini bukan di pasar. Nah ini, jadi seolah-olah ada pemisahan antara kalau diskotik itu kita nggak boleh bicara Islam, atau seolah-olah bahwa diskotik itu dibolehkan gitu. Nah, sehingga kita tidak boleh bicara Islam ketika berada di diskotik, atau seolah bahwa diskotik itu dibolehkan. Nah, padahal salah satu aspek yang terpenting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memahami Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, memahami Islam sebagai sebuah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa, itu menjadi sangat penting. Nah, kita memikirkan umat Islam ini bukan hanya dalam aspek ibadah ritual, yang rutinitas kita lakukan, bahkan tidak kita sudah melaksanakan rutinitas dalam beribadah, dalam ritual kita, tetapi tidak bisa merubah pola pikir dan sikap kita sebagai umat Islam yang berakidah. Mengapa? Karena seolah-olah bahwa ibadah kita itu sebatas dalam hubungan antara kita manusia
umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, seolah-olah bahwa ketika kita berhubungan di tengah-tengah masyarakat, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur. Bahkan seolah-olah dalam urusan pribadi kita juga Islam tidak mengatur. Saya mau makan apa? Saya mau berpakaian bagaimana? Saya mau minum apa? Itu terserah saya gitu. Nah, inilah ternyata sampai hari ini prinsip-prinsip individualisme atau prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang hanya mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebatas itu. Padahal tidak kaum muslimin dan muslimin yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat yang mengatakan bahwa meminta kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benarnya, itu hampir-hampir belum bisa terwujud secara maksimal. Gitu. Kenapa? Karena ketakwaan yang kita raih itu belum bisa tercapai. Gitu. Karena masih banyak syariat, masih banyak aturan Allah Subhanahu wa taala yang kita belum bisa laksanakan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut jangan sampai kemudian kita mati juga tidak membawa Islam. Maksudnya jangan sampai kita mati kemudian kita ini belum bisa mengamalkan, belum bisa menerapkan ajaran Islam, syariat Islam secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah momentum di bulan Ramadan ini kita benar-benar memahami, mempelajari agar kita bisa mengamalkan, menerapkan syariat Islam secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena di bulan Ramadan seperti inilah momen-momen yang paling berharga bagi kita untuk mau menundukkan segala sesuatu, baik itu hawa nafsu diri kita, semata-mata untuk mendekatkan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari kesalahan pribadi saya. Semoga kita senantiasa bisa saling menguatkan. Semoga kita bisa saling mengingatkan untuk senantiasa memelihara akidah kita, memelihara amalan syariat kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, hidup dan mati pun kita masih memegang teguh akidah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.